Selamat hari ini, saya ingin berbicara tentang benda-benda yang jika disimpan di rumah akan mengundang kesialan, dan sebaliknya, benda-benda yang jika dimiliki justru akan meningkatkan rezeki. Saya sendiri juga merasakannya, orang-orang yang tumbuh di zaman susah, di mana barang-barang sulit didapat, cenderung memiliki perasaan sayang kalau dibuang atau belum tentu nanti bisa dapat lagi. Karena itulah, sekali mendapatkan sesuatu, kami akan menggunakannya dengan sangat awet dan menyimpannya baik-baik untuk waktu yang lama. Namun, zaman sekarang sudah berubah. Kita hidup di era di mana segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada lagi keharusan untuk menyimpan barang selamanya. Ketika barang yang kita miliki sedikit, tubuh dan pikiran pun terasa lebih ringan. Menggunakan hanya barang-barang yang benar-benar kita sukai dengan penuh penghargaan adalah gaya hidup yang sangat indah. Akan tetapi, meskipun zaman telah berubah, masih banyak orang yang terus menumpuk berbagai macam barang. Anehnya, orang-orang seperti inilah yang sering mengeluh. Kenapa ya? Rezeki saya sepertinya seret. Atau badan rasanya tidak enak terus. Melihat hal ini, saya jadi ingin mendorong mereka dan berkata, jangan jadikan kesibukan sebagai alasan untuk menunda merapikan barang. Bagaimana kalau Anda mencoba melepaskan barang-barang itu dengan ikhlas agar hidup menjadi lebih ringan? Maka dari itu, hari ini saya akan menyampaikan sebuah peringatan yang mungkin terdengar sedikit menakutkan. Barang-barang yang harus segera dibuang agar tidak menjadi miskin. Jangan takut, silakan simak hingga akhir. Yang menumpuk bukan hanya barang. Saya pernah menyampaikan sebelumnya bahwa jika barang-barang yang tidak perlu menumpuk di rumah, peruntungan Anda juga akan ikut mandek. Semoga Anda sudah menonton video saya yang membahas itu. Tapi bagi yang belum, saya akan jelaskan lagi hal serupa hari ini. Di setiap rumah, pasti ada banyak sekali barang yang disimpan dengan alasan siapa tahu nanti ada yang pakai atau sayang kalau dibuang. Semangat untuk menghargai barang dan tidak boros memang patut dipuji. Namun, jika barang-barang ini terus menumpuk, hal itu justru bisa menurunkan energi positif dan menarik kemiskinan. Mengapa demikian? Karena barang yang tidak terpakai pun memiliki energi. Energi tersebut, selain tidak lagi bermanfaat, juga menghalangi masuknya energi baru. Di rumah orang yang tidak menyadari hal ini, energi negatif akan terus menumpuk dan menguasai ruangan, sama seperti barang-barang tak terpakai itu. Akibatnya, rezeki baru pun jadi sulit masuk. Dalam ilmu Feng Shui, dikatakan bahwa dengan membuang barang, kita juga membersihkan energi dan membuka jalan bagi aliran keberuntungan yang baru. Saat Anda membuang barang-barang yang selama ini menumpuk, akan tercipta ruang kosong di rumah Anda, bukan? Ruang kosong itulah yang akan memudahkan energi uang yang baru untuk masuk. Jadi, ini bukan hanya soal membuang barang, tetapi juga melakukan decluttering energi. Sekarang Anda paham, kan? Bahwa decluttering memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar bersih-bersih? Di Indonesia, sejak dulu kita percaya bahwa benda-benda bisa memiliki jiwa atau menyimpan kenangan. Jadi, saat membuang barang yang tidak terpakai, jangan hanya asal lempar. Lepaskanlah dengan mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan. Saya tidak menyuruh Anda untuk langsung membuang semua barang tak terpakai di seluruh rumah dalam sekejap. Mulailah satu persatu dari barang yang Anda sadari, dengan kecepatan yang nyaman bagi Anda. Anda akan merasakan suasana hati menjadi lebih ceria dan kelimpahan pun akan datang menghampiri. Barang-barang yang harus segera dibuang agar tidak miskin. Baiklah, akan saya beritahukan barang-barang apa saja yang sebaiknya Anda lepaskan. Anda mungkin akan terkejut, tetapi sebenarnya ini bukanlah barang-barang yang istimewa. Ini hanyalah barang-barang yang sudah rusak tapi belum dibuang, barang yang sobek atau pecah, atau barang yang kita ragu-ragu untuk membuangnya padahal sebenarnya sudah tidak kita butuhkan lagi. Barang-barang seperti itulah yang tanpa sadar telah menurunkan peruntungan kita, jadi kita harus benar-benar waspada. 1. Dompet yang rusak. Dompet adalah simbol diri kita. Selama masih dalam kondisi baik, dompet akan sangat bermanfaat. Namun,
Jika sudah dipakai bertahun-tahun hingga sobek atau mengelupas, ia justru akan menurunkan rezeki. Konon, uang tidak suka tinggal di dompet yang tua dan usang. Sekalipun kita memasukkan uang ke dalamnya, uang itu akan segera pergi karena merasa tidak nyaman. Coba kita pikirkan dari sudut pandang uang. Tentu dompet baru terasa lebih nyaman, bukan? Dompet juga punya usia pakai. Biasanya disarankan untuk menggantinya setiap 3 tahun. Namun, jika Anda belum punya dana untuk membeli yang baru, memperbaiki bagian yang rusak atau merawatnya agar terlihat rapi saja sudah cukup efektif. Pikirkanlah kenyamanan uang Anda. Rawatlah dompet lama Anda dengan baik, atau lepaskan dengan penuh rasa terima kasih. 2. Hadiah yang tidak disukai. Souvenir pernikahan. Parsel lebaran atau tahun baru yang kita terima tapi tidak sesuai selera, seringkali hanya berakhir di dalam kotak dan menumpuk. Jika barang-barang ini terus disimpan, ia akan menyebabkan energi mandek. Selain itu, mungkin ada juga di antara Anda yang masih menyimpan hadiah dari mantan pacar atau orang yang hubungannya sudah berakhir. Atau bahkan hadiah dari orang yang tidak Anda sukai. Benda-benda ini tidak hanya menyimpan energi dari barang itu sendiri, tetapi juga energi negatif yang menyertainya, sehingga menghambat peruntungan Anda. Coba periksa, setiap kali melihat kotak itu di dalam lemari, apakah Anda merasa kesal, jengkel, atau teringat masa lalu yang tidak menyenangkan? Jika ya, itulah saat yang tepat untuk melepaskannya. Sebagai langkah pertama untuk mengubah peruntungan, mari kita lepaskan dengan rasa terima kasih. Bisa dengan memberikannya ke panti asuhan atau didaur ulang. Dengan begitu, Anda mengubah energi negatif menjadi sirkulasi energi positif. San, hiasan yang berdebu. Coba periksa interior, pajangan, atau pernak-pernik yang Anda letakkan untuk mempercantik ruangan. Adakah yang sudah penuh dengan debu? Jika ya, itu bukan lagi hiasan, melainkan barang yang terabaikan. Benda yang tidak dirawat dengan baik bisa menjadi penyebab turunnya peruntungan. Buanglah barang yang tidak perlu dan pajanglah hanya benda-benda yang benar-benar Anda sukai. Lalu bersihkan secara teratur. Yang terpenting bukanlah memajangnya, tetapi merawatnya dengan penuh kasih sayang. 4. Peralatan makan yang retak atau pecah. Peralatan makan favorit yang sudah dipakai bertahun-tahun. Mungkin Anda berpikir, cuma retak atau somplak sedikit, masih bisa dipakai. Mungkin juga Anda terus menggunakannya karena kebiasaan atau karena benda itu memang ada di sana setiap hari. Namun, dari sudut pandang Feng Shui, piring atau gelas yang rusak hanya akan membuat energi mandek. Selain itu, wadah seperti piring atau mangkuk melambangkan kemampuan untuk menerima atau memenuhi. Jika bentuknya sudah rusak, maka kelimpahan dan hubungan baik akan sulit masuk. Terutama, ini akan berdampak buruk pada rezeki dan keharmonisan keluarga. Mungkin ada yang beralasan malas atau tidak punya waktu untuk mencari yang baru, tetapi setidaknya, buanglah dulu peralatan makan yang sudah rusak itu. Selain itu, jika ada terlalu banyak peralatan makan yang tidak terpakai di lemari, ini juga akan membuat aliran energi menjadi berat. Jadi, mari kita rapikan. Dengan melepaskan piring atau gelas yang rusak dan peralatan makan yang tidak terpakai, aliran peruntungan Anda akan menjadi jauh lebih baik. 5. Perabotan dan alat elektronik yang rusak. Kita seringkali terus menggunakan perabotan yang rusak dengan dalih masih bisa dipakai. Tanpa disadari, hal ini bisa membuat suasana hati pemiliknya menjadi tidak stabil. Terutama perabotan yang dipakai setiap hari seperti meja atau kursi. Ini tidak hanya memengaruhi rezeki, tetapi juga kesehatan. Oleh karena itu, perabotan yang tidak bisa diperbaiki sebaiknya segera dibuang dan diganti dengan yang baru. Jika masih bisa diperbaiki, segeralah perbaiki. Bahkan ada kepercayaan yang sedikit menakutkan bahwa perabotan yang tidak digunakan selama 10 tahun bisa dihuni oleh makhluk halus. Begitu pula dengan alat elektronik yang rusak atau tidak terpakai lagi, hanya akan memakan tempat. Menyimpan alat elektronik rusak akan membuat ruangan terasa sempit dan memperburuk aliran energi. Dengan menciptakan ruang kosong, suasana hati akan menjadi lebih segar.
energi baru lebih mudah mengalir. Anda jadi lebih mudah menerima ide-ide baru, dan peruntungan karier pun akan meningkat. Jadi, lepaskanlah alat elektronik yang rusak dengan rasa terima kasih. Leo, pakaian yang tidak pernah dipakai. Jika terlalu banyak pakaian yang tidak pernah dipakai menumpuk di lemari, ini juga akan menyebabkan energi mandek. Pakaian yang sudah lama tidak dikenakan akan menyimpan energi stagnasi dan menjadi penyebab turunnya rezeki. Beberapa orang bahkan punya aturan untuk membuang pakaian yang tidak dipakai selama 1 atau 3 tahun. Jadi, pakaian yang sudah bertahun-tahun tidak Anda sentuh, sebaiknya berikan ke orang lain atau buang. Dengan begitu, sirkulasi udara di lemari Anda akan menjadi lebih baik, dan Anda akan merasakan betapa udara yang tadinya terasa berat menjadi lebih ringan. Seperti yang pernah saya sampaikan, siapkan 3 kotak. Buang, simpan, dan pertimbangkan. Untuk kotak pertimbangkan, beri batas waktu 1 tahun. Jika dalam setahun barang itu tidak terpakai, maka buanglah. Lalu, buat aturan bahwa setiap kali membeli 1 baju baru, Anda harus membuang 1 baju lama. Dengan begitu, lemari Anda tidak akan pernah penuh sesak lagi. Saat lemari rapi, hati pun ikut lega, dan keberuntungan baru akan lebih mudah masuk. 7. Tumpukan kertas, kartu nama, majalah dan dokumen. Meskipun sekarang zamannya paperless, di rumah kita masih banyak sekali tumpukan kertas yang tidak perlu, misalnya struk belanja. Sering dikatakan jangan menyimpan struk di dalam dompet. Itu karena struk menyimpan energi pengeluaran yang bisa menghambat arus kas dan berdampak buruk pada rezeki. Periksalah isi dompet Anda secara berkala, buang struk yang tidak perlu dan kartu poin yang tidak terpakai. Lalu, brosur atau selebaran yang masuk ke rumah, serta tumpukan koran bekas, jangan disimpan terlalu lama, segera buang. Buku catatan atau dokumen lama yang sudah tidak relevan juga tanpa sadar memakan banyak tempat di ruangan Anda. Oh ya, majalah atau koran yang sudah selesai dibaca adalah sampah informasi yang bisa mengganggu energi di dalam ruangan. Selain itu, kertas mudah sekali menarik kelembapan dan debu, sehingga membuat energi mandek dan menutup peluang baru untuk datang. Periksa kembali semua dokumen Anda. Mana yang benar-benar penting? Yang tidak perlu, hancurkan dengan mesin penghancur kertas lalu buang. Kartu nama lama adalah simbol dari hubungan sosial yang sudah berakhir, jadi tidak perlu disimpan. Tentu saja, surat-surat dari mantan pacar adalah contoh peninggalan masa lalu yang paling tidak perlu untuk disimpan. Di Jepang ada istilah sekidoku, yaitu menumpuk buku yang belum dibaca. Meskipun istilah ini khas Jepang, kebiasaan menyimpan buku dengan niat suatu saat akan dibaca juga dapat memperlambat aliran keberuntungan. Jika Anda berani melepaskannya, energi baru akan masuk dan peruntungan baru akan berputar. Bad, pakaian dalam, kaos kaki, sepatu tua, dan barang bermerek lawas. Pakaian dalam, kaos kaki, handuk, dan spray adalah benda-benda yang bersentuhan langsung dengan kulit, sehingga mereka sangat kuat menyerap energi pemiliknya. Oleh karena itu, pakaian dalam atau kaos kaki yang karetnya sudah melar telah berubah menjadi kain penyerap energi negatif, yang dapat menurunkan peruntungan kesehatan dan asmara. Pakaian dalam yang sudah usang adalah gumpalan energi negatif. Terus memakainya akan menjadi penyebab turunnya peruntungan. Hal ini tentu sudah jelas terlihat. Sebaliknya, saat kita mengenakan pakaian dalam baru, suasana hati menjadi segar. Itu karena pakaian dalam baru memiliki energi yang positif dan dapat meningkatkan keberuntungan. Belakangan ini, ada tren mengenakan pakaian dalam andalan untuk acara-acara penting demi menambah semangat. Jadikan kebiasaan untuk mengganti tidak hanya pakaian dalam, tetapi juga spray dan handuk beberapa kali dalam setahun, dan buang yang lama. Begitu pula dengan sepatu tua atau sepatu yang sudah usang. Ini juga berkaitan dengan turunnya rezeki. Membersihkan dan merapikan rak sepatu terkadang bisa mendatangkan rezeki tak terduga. 9. Produk dan alat kecantikan yang tidak terpakai. Para wanita, coba periksa laci meja rias, tas kosmetik, atau bahkan tas tangan Anda. Mungkin banyak kosmetik lama,
alat kecantikan yang tidak terpakai, atau sampel produk yang menumpuk. Barang-barang tak terpakai yang berhubungan dengan kecantikan ini bisa menjadi energi dari obsesi akan penampilan atau energi penolakan diri. Obat-obatan yang sudah kedaluarsa juga sama. Perannya sudah selesai sehingga energinya telah hilang. Namun, karena terus dibiarkan, energi yang keruh pun menumpuk. Dan tentu Anda bisa paham jika ini akan menurunkan rezeki dan kesehatan. Biasakan untuk memeriksa barang-barang kebutuhan harian Anda secara rutin. Jika sudah kedaluarsa, lepaskan dengan rasa terima kasih. Menggantinya dengan yang baru akan membuat suasana hati lebih baik dan energi baru pun akan masuk. Lalu, rapikan juga kotak perhiasan Anda. Aksesori yang rusak atau tidak terpakai lagi, serta jam tangan rusak, lepaskan yang tidak perlu. Benda-benda dari logam memiliki kekuatan kuat untuk menarik energi. Jadi, barang yang tidak terpakai akan menarik energi negatif. Sebaliknya, jika Anda melepaskannya, energi baru akan lebih mudah masuk. Barang-barang bermerek yang sudah kuno dan ketinggalan zaman juga diyakini dapat menurunkan peruntungan. Melepaskannya dikatakan efektif untuk membuang sial. Lepaskan. Sedikit demi sedikit. Melihat daftar ini, Anda pasti sadar bahwa barang-barang tidak perlu ternyata ada di mana-mana di dalam rumah kita. Namun jika Anda mencoba membereskan semuanya sekaligus, rumah Anda justru akan jadi semakin berantakan dan Anda akan kewalahan. Mulailah dengan menentukan area terlebih dahulu. Misalnya, hari ini ruang keluarga, besok kamar tidur, lusa dapur. Anda bisa mulai dari area yang sempit sekalipun, seperti dari sudut ruangan atau satu laci saja. Manusia, ketika berhasil merapikan sedikit saja, akan merasa puas. Perasaan senang itu akan memotivasi Anda untuk terus melakukannya. Anda akan terkejut betapa lancarnya proses merapikan yang Anda lakukan. Bagi Anda yang akhir-akhir ini merasa tidak bersemangat atau suasana hatinya berat, cobalah untuk fokus merapikan. Anda akan menemukan bahwa kegiatan ini ternyata menyenangkan. Suasana hati menjadi lebih baik, dan semangat pun kembali muncul. Saya sangat merekomendasikannya. Selain itu, saat sedang beberes, kadang kita bisa menemukan uang yang terlupakan. Hal-hal menakjubkan juga bisa terjadi. Hubungan keluarga yang tadinya renggang menjadi harmonis, teman lama yang sudah jarang berkomunikasi tiba-tiba menawarkan pekerjaan, atau Anda diterima kerja. Hidup Anda bisa mulai bergerak dengan cara yang tak terduga. Jika itu terjadi, Anda mungkin akan menyadari, dulu aku pikir membuang barang pembawa sial akan mengubah hidup itu berlebihan, ternyata benar-benar nyata. Benda-benda pembawa keberuntungan. Setelah selesai merapikan barang-barang pembawa sial, sekarang mari kita manfaatkan benda-benda pembawa keberuntungan. Seperti yang saya katakan tadi, setiap benda memiliki energi, terutama benda-benda yang kita gunakan setiap hari. Energinya sangat terhubung dengan peruntungan kita. Jadi, carilah benda-benda favorit Anda dan selalu bawa atau kenakan. Pertama adalah sapu tangan. Sapu tangan yang bersih dengan warna cerah efektif untuk membersihkan dan mereset energi keberuntungan. Namun, sapu tangan juga punya usia pakai. Jika digunakan setiap hari, gantilah dengan yang baru setiap 1 hingga 3 tahun. Berikutnya adalah gantungan kunci. Menggantungkannya di kunci atau tas akan menghubungkan tindakan Anda dengan keberuntungan. Yang direkomendasikan adalah desain daun semanggi berhelai 4, desain yang berhubungan dengan matahari, ikan mas koki, atau naga. Warna emas atau yang berkilauan dapat mengaktifkan rezeki. Gantungan kunci yang memiliki lonceng atau mengeluarkan bunyi juga dapat memanggil keberuntungan. Gantungkan di tempat yang mudah terlihat, melihatnya setiap hari akan meningkatkan kesadaran Anda akan rezeki. Selanjutnya, tempat pensil atau buku catatan. Warna emas, kuning, oranye, atau krem dapat meningkatkan rezeki. Ini karena kata-kata dan catatan dapat memanggil keberuntungan. Cobalah untuk diam-diam menuliskan keinginan dan rencana Anda, atau catat hal-hal yang Anda syukuri dengan kata-kata positif. Tanpa Anda sadari, keinginan Anda bisa jadi terkabul.
Dan tentu saja, saya jamin peruntungan Anda akan membaik. Kali ini, saya telah berbicara tentang barang-barang pembawa sial yang harus segera dibuang agar tidak menjadi miskin, serta benda-benda pembawa keberuntungan. Anda yang menonton video ini mungkin terkejut pada awalnya, tetapi setelah tahu isinya, Anda mungkin berpikir, "Oh, ternyata cuma barang-barang tak terpakai yang biasa saja." Tapi, jangan langsung merasa lega. Justru karena barang-barang biasa itulah yang bisa mengundang kesialan. Omong-omong, belakangan ini juga dikatakan bahwa komputer dan ponsel kita menyimpan banyak data yang tidak perlu. Merapikannya tidak hanya akan membuat perangkat bekerja lebih lancar, tetapi juga membuka jalan bagi informasi yang baik untuk masuk. Coba sekarang juga, pindahkan data-data yang tidak perlu dari komputer atau ponsel di depan Anda ke tempat sampah, recycle bin, trash, dengan rasa terima kasih. Rasanya lega, bukan? Ingatlah perasaan lega itu, dan teruslah merapikan seisi rumah Anda agar terbebas dari kesialan. Dan jangan pernah lupakan kepercayaan leluhur kita bahwa setiap benda memiliki jiwa atau kenangan. Ucapkan terima kasih atas segalanya selama ini kepada barang-barang yang akan Anda buang. Dengan melakukan itu, hati Anda akan terasa lebih ringan. Dan saya yakin barang-barang itu pun akan membantu memanggil kebahagiaan untuk Anda. Saya akan sangat bahagia jika bisa membantu Anda meraih masa depan yang lebih cerah. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Untuk Anda yang sudah menonton hingga akhir, jika berkenan, silakan tinggalkan komentar terima kasih di kolom komentar. Bukan untuk saya, tapi untuk semua orang di sekitar Anda. Dan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberi kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan subscribe dan berikan jempol ke atas like, sebagai tanda Anda siap menerima cerita saya berikutnya. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih telah mendengarkan.